Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai kaliber saya yang ke-7, teman-teman. Alhamdulillah ini sudah mulai merah kembali. Kemarin 4 hari sebelumnya sudah saya lakukan pemetikan yang ke-6, tapi sekarang sudah mulai merah lagi. Dan alhamdulillah pemetikan yang ke-6 kemarin dapat 10 kilo lewat 8 ohm. Jadi 10 kilo 8 ohm, teman-teman. Jika teman-teman baru menemukan channel saya di Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai kaliber saya yang ke-7. Yang kemarin pada 4 hari sebelumnya sudah saya lakukan pemetikan yang ke-6, tapi ini alhamdulillah buahnya sudah mulai merah-merah kembali. Jadi harus saya lakukan pemetikan, dan alhamdulillah sekarang harganya masih di kisaran 40.000. Dan di sini selain saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya juga akan menjelaskan bagaimana agar tanaman cabai ini berbuah maksimal dan buah-buahnya sangat lebat sekali. Yang pertama yang perlu kita ketahui teman-teman, untuk menanam cabai yang harus kita lakukan adalah perawatan khusus. Sering kita kontrol tanamannya. Terus yang kedua, bagaimana tata cara kita menghadapi jika tanaman cabai tersebut terserang hama ataupun penyakit. Pada waktu itu yang pernah teman-teman lihat di video kami sebelumnya, tanaman cabai ini terserang penyakit keriting hampir 80%. Tapi alhamdulillah dengan pengobatan yang rutin, akhirnya tanaman cabai ini bisa diselamatkan. Pada waktu itu yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya spray menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Tergantung teman-teman, terserah teman-teman mau menggunakan merek apa, yang penting bahan aktifnya abamectin. Kemudian yang kedua, saya rolling dengan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb, teman-teman. Juga terserah teman-teman mau menggunakan merek apa, yang penting bahan aktifnya adalah Mancozeb. Yang ketiga ini yang tidak kalah menarik adalah saya menggunakan Vitaron. Itu yang kedua. Kemudian baru saya tambah Kalinet. Untuk dosisnya abamectin ataupun insektisidanya 16 liter air saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Vitaronnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan Vitaronnya tersebut. Kemudian Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan tersebut. Kemudian saya larutkan ke dalam air 16 liter, baru saya spraykan. Kemudian jarak 3 hari kemudian baru saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida yang berbahan aktif Mancozeb, teman-teman. Terserah teman-teman, banyak banget fungisida yang berbahan aktif Mancozeb. Untuk dosisnya 1 tangki 16 liter Mancozebnya ataupun fungisidanya 2 sendok makan. Kemudian saya tambah lagi Vitaron, kemudian saya tambah lagi Kalinet dengan dosis yang sama. Tidak ketinggalan juga harus dikasih perekat ataupun penembus daun. Tujuannya agar cara kerja fungisida ataupun insektisida tersebut bisa bekerja secara maksimal. Kemudian untuk proses lahannya dan perawatannya di masa-masa generatif, yang pertama saya hanya melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang, itu di usia 14 hari setelah pindah tanam. Kemudian 21 hari setelah pindah tanam saya hanya menggunakan pemupukan KNO3 warna merah. Kemudian saya tambah dengan asam humat power soil, teman-teman. Kemudian di pemupukan yang ketiga, ini pemupukan yang terakhir di masa-masa generatif, saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambah ZA dan saya taburkan di lubang yang berbeda, tidak di bawah ataupun tidak di lubang
tanaman cabai yang saya tanam teman-teman. Jadi pemupukan yang ketiga yang saya tabur itu saya membuat lubang yang berbeda. Jaraknya dari pohon cabainya itu sekitar 15 sampai 20 cm. Itu untuk dosisnya 1 sendok makan itu untuk 1 lubang. Jadi 1 sendok makan itu untuk 2 tanaman. Terus yang di sini juga akan saya jelaskan juga sebelum teman-teman semua berbudidaya tanaman cabai, yang perlu dilakukan adalah mengecek pH tanah terlebih dahulu. Cek pH tanah dengan pH meter, banyak juga dijual di toko online ataupun di toko-toko offline, juga banyak di toko pertanian. Minimal untuk tanaman cabai itu membutuhkan pH tanah 6 teman-teman, ataupun 6. Apalagi kalau sampai 7 itu lebih bagus lagi, tapi minimal 6 itu sudah sangat lumayan bagus dan tidak rawan terkena penyakit keriting, layu fusarium, dan juga virus-virus Gemini. Jadi usahakan proses lahan sedemikian rupa, segembur mungkin, kemudian taburkan pupuk kandang. Setelah itu yang saya lakukan adalah menaburkan pupuk TSP 36 ataupun SP 36. Kemudian setelah itu saya tabur menggunakan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Baru saya tutup bedengan itu menggunakan plastik mulsa. Tunggu sampai 3 ataupun 4 hari baru plastik mulsa itu dilubangi dengan jarak tanam sesuai kemauan teman-teman semua, tapi untuk idealnya adalah 50 itu untuk jarak ke samping, ke depannya adalah 90 cm jika teman-teman ingin menanam cabai kaliber, karena tanaman cabai kaliber ini dia lebih tinggi dan tunas-tunasnya itu lebih banyak. Jika terlalu mepet nanti teman-teman malah repot untuk perawatannya. Kemudian setelah itu baru dilubangi. Setelah plastik mulsa dilubangi teman-teman, bisa teman-teman gejek ataupun dilubangi lubang tanam tadi, kemudian dikocor menggunakan asam humat power soil dengan dosis yang biasa saya lakukan adalah 4 sendok makan untuk 20 liter air, ataupun jerigen yang biasa saya pergunakan untuk mengocor ataupun memupuk tanaman cabai saya. Setelah itu, ini yang sudah saya jelaskan adalah di masa-masa mulai proses lahan sampai memasuki masa vegetatif. Kemudian dikala tanaman cabai sudah memasuki masa-masa generatif, yang perlu dilakukan yang pertama adalah yaitu menggunakan pupuk KNO3 warna putih teman-teman. Bisa ditambah dengan pupuk NPK 16 dan juga bisa ditambah dengan pupuk yang lain. Tapi kalau untuk saya sendiri teman-teman, saya lebih cenderung ke penyepraian teman-teman. Penyepraian yang saya pergunakan yang pertama adalah Vitaron, kemudian saya campur dengan fungisida dan insektisida, kemudian Kalinet. Itu penjelasan saya teman-teman. Dan saran buat teman-teman semua, jika tanaman cabai sudah mengeluarkan buah dan bunganya masih banyak sekali, usahakan jangan selalu dikocor ataupun dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Teman-teman bisa melakukan pemupukan itu menggunakan pupuk yang mengandung kalsium ataupun kalium tinggi. Insya Allah buah-buahnya akan berbobot, buah-buahnya tidak rontok dan bunga-bunganya tidak rontok. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani Indonesia.